Sekali dari pesan dari Bapak Pesan pada materi berikut ini, Bapak Kepala Kantor Pertanahan dan Ibu Kepala Kantor Pertanahan yang tetap berada di tempat ini sudah selesai. Bersama kami semua di dalam acara ini semoga bersama yang baik, kita yang baik semakin banyak semuanya. Baiklah para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara pemaparan materi implementasi sertifikat elektronik dalam praktek dan pelaksanaan balik nama waris yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Indra selaku Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi Informasi, dan juga Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR BPN, Bapak Yayat Ahadian Awaludin SSITMH, serta Ibu Ida Fatma SHMH selaku koordinator. Kepada Bapak Imin, Bapak Yayat dan Ibu Ida Nur Fatma, kami persilakan untuk menempati tempat yang bersiap. Ayo bersama kita berikan semangat dan aplaus semuanya. Silakan Ida, silakan dari Arab Selatan. Terima kasih Pak Din atas penyampaian materinya. Semoga Banten menyusul total lengkap yang saat ini sudah 13 ya, Pak Saudara ya. Masya Allah, salah satu kota di Banten nasional. Kemudian langsung saja untuk materi yang kedua disampaikan perhatian Awaludin. Dan untuk materi pelaksanaan balik nama waris berdasarkan akte pembagian waris yang dibuat notaris. Jadi nanti pemaparan materi disampaikan dulu, kemudian pertanyaan setelah materi dari Pak Yaya. Monggo Pak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih waktu sudah diberikan kepada Bapak dan kita berbagi tugas ini kaitan dengan rasa kita bawa Pak bilang cepat ini dengan saya baik sebelum ke materi izinkan saya atas nama sehingga saat ini tujuan prioritas kita berada di posisi satu jawab pertama dan sosok saya memang berdasarkan pengalaman kita di dalam memberikan pelayanan menuju layanan elektronik. Kita masih ingat tahun 2019 pertama kali yang baik akan menggunakan elektronik itu luar biasa, luar biasa. Tapi setelah kita pada kesimpulan, alhamdulillah sudah berjalan dan sekarang layanan prioritas kita sudah menuju kesimpulan. Kami sampaikan Bapak sekalian, bahwa saya kebetulan diberikan tugas untuk saya menjadi PRT di Kabupaten Serang.
Dan saya menyaksikan secara langsung betapa teman-teman di kantor penahanan itu bekerja yang biasanya saya sampai jam 4:30, jam 8, jam 9 masih di kantor. Karena mereka berwilayah prioritas. Kalau misalnya teman-teman kami, terutama yang paling banyak itu dengan pelaksanaan, mereka pulang lebih cepat, selesai sudah. Yang tadi digambarkan oleh Pak Anu itu tidak akan ada di wilayah itu. Kinerja kita pasti akan ada, akselerasi kita pasti akan ada. Oleh karena itu, kami juga terima kasih kepada BPAD yang sudah membantu kami dalam memberikan pelayanan, karena kita sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi kinerja kita, terutama di pelayanan kita sendiri. Ya, diperlukan kerjasama yang luar biasa ya Bapak sekalian. Kami tidak akan mungkin bisa bekerja dengan baik, dengan kinerja yang baik dan akselerasi yang tinggi tanpa bantuan dan kerjasama yang aktif dan siap dan semua. Jadi kami mohon berkas-berkas yang masih dalam bentuk isi dipastikan terlebih dahulu sebelum datang ke kantor pertanahan diserahkan kepada tugas wakil penerima berkas dan bagian verifikasi. Pastikan dulu berkas itu sudah lengkap dari kantor. Cek satu persatu. Bila perlu jangan perlu percaya orang, kami juga sama-sama saling menjaga. Pastikan itu harus tetap dilaksanakan. Para ketua berkata, oh kurang kencang, kurang kencang, kurang. Saya enggak. Berarti ini sampai sini di belakang ada. Jadi bisa dulu. Saya ulangi lagi berarti. Baik, lanjut. Jadi permohonan kami, ya, berdasarkan pengalaman kami, mohon kepada para PPAD apabila memasukkan berkas, baik yang fisik maupun yang elektronik, pastikan terlebih dahulu berkas itu sudah dinyatakan lengkap, sempurna, dan tuntas. Karena jangan sampai nanti ada berkas yang sudah masuk dan terbit, yang jelek itu adalah kami atau pertanahan. Yang jelek itu dari kami, Bapak Ibu yang menuntut berkas yang bapak-bapak dan terbit, itu kan bukan kami, tetapi kami yang menjadi imbasnya. Ya. Nah, contoh tadi yang Kabupaten Serang tempat kami, itu SKPT itu ada 8 SKPT yang tidak bisa kami lanjutkan. Karena apa? Itu kesalahan dari teman-teman kami. Pada saat mau mendaftarkan, tidak dicek terlebih dahulu putarannya ada atau tidak, valid atau tidak valid, sehingga tidak bisa diterbitkan. Itu gagal. Itu kejadiannya teman-teman kami yang tidak teliti dan hati-hati. Tapi banyak juga pengaduan yang sampai kepada saya sebagai kami bahwa masih ada PPAD yang sudah mendaftarkan tetapi melakukan pembatalan sehingga jadi gagal terbit. Nah itu tetap berpengaruh kepada kinerja kami, akselerasi kami. Ya, jadi mohon ke depannya karena ini Pak Idin ada yang selalu monitoring. Pak Sekjen pun saya kalau misalnya dilaporkan ke ruangan beliau itu beliau tuh langsung memonitoring. Oh di Banten langsung dibuka di layar beliau. Gitu. Jadi mohon sekali lagi kerjasamanya yang apik dan syami ke depannya. Ayo kita adalah keluarga, gitu kan? Ya. Kalau misalnya sakit satu, ya kita merasakan sakit. Kalau yang lainnya bahagia, ya sama-sama kita bahagia, gitu kan? Ya kerja kita itu menjadi kerja efektif dan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya lanjut kepada materi dan mudah-mudahan materi ini sama-sama kita pahami ya, kita berjalan bersama-sama gitu. Kalau untuk misalnya ada kekurangan dari saya sebagai narasumber, mungkin dari teman-teman pakatan akan menyampaikan, membantu saya atau mengoreksi saya, termasuk juga teman-teman pelaksana. Karena saya ini hanya sebagai pembina yang tidak langsung memberikan pelayanan, tapi dengan bantuan dari Ibu Sinta dan juga stafnya, insya Allah akan saya sampaikan materi yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak sekalian, lanjut ya. Nah ini perubahan yang luar biasa menurut saya. Selama ini kita mengetahui bahwa waris itu dibagi menjadi 3, gitu kan? Surat keterangan waris itu untuk pribumi, untuk Tionghoa, terus juga Timur Jauh itu beda. Tapi sekarang dengan perubahan yang ada, semua itu sama.
notaris juga bisa membuat akta untuk yang pribumi dan juga sebaliknya, gitu ya. Ini merupakan lompatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang mempermudah kepada masyarakat kita dalam pelayanan kepada masyarakat. Tidak lagi ada tidak boleh yang pribumi tidak boleh oleh notaris atau balai pembicara tidak boleh, gitu kan. Nah, jadi semuanya bisa dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan surat edaran ya. Lanjut. Nanti secara detail mengenai masalah waris segala macam itu biar Pak Budi Nasruddin aja. Kalau saya terkait dengan aplikasinya, dengan layanannya implementasinya lagi. Nah, ini ya, ada surat edaran terkait dengan akta kematian. Mohon menjadi perhatian semuanya. Mulai saat ini ke depannya yang berdasarkan SK surat edaran ini, bahwa surat kematian itu harus ada perintahnya ya, perintah surat edaran agar memasyarakatkan akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat pencatat sipil dalam hal pemohon merupakan ahli waris. Itu ya. Dan juga ada alternatif lain, kebijakan lain yang bisa dibaca lebih lanjut. Saya ingin lanjut saja kepada surat edaran Dirjen HPT nomor BHR 02 dari sini 10/12/4/2023 yang tentunya Bapak-Bapak Ibu sekalian menunggu penjelasan dari kami terkait dengan surat edaran ini. Karena saya bertanya kepada Ketua PLN, kenapa spesifik sekali, gitu kan? Acaranya itu membahas terkait surat edaran ini. Rupanya pada saat itu sebelum seminar ini sebulan yang lalu masih ada perbedaan penanganan antara di kantor pertahanan yang satu dengan di kantor pertahanan yang lain, gitu. Tetapi Pak Beliau perlu kami sampaikan, kami sebelum melaksanakan kegiatan ini, sebelum hadir di sini, kami sudah melaksanakan sulh dengan teman-teman semua, gitu. Para kasih PHPT dan konsul pengalihannya, bahwa di kantor pertanahan yang tadinya tidak menerima pun sekarang sudah melaksanakan, gitu ya, sudah melaksanakan. Hanya memang kasusnya itu baru di beberapa kantor. Di kantor yang lain belum ada balik nama waris berdasarkan akta pembagian waris ini. Baru ada di Kota Tangerang Selatan dan juga ada di Kabupaten Tangerang. Saya belum tahu kalau di Kota Tangerang, saya tanya belum ada ya. Sudah ada, sudah dilaksanakan ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begini ya, berdasarkan surat edaran ini, jadi diminta ya dalam rangka menyamakan persepsi atas ketentuan mengenai pendaftaran pengalihan hak dalam pewarisan di bawah siap dan pembagian bersama sebagai tersebut di atas, maka pencatatan pengalihan hak dilakukan sebagai berikut. Lanjut. Nah, ini mungkin ini suratnya sudah kami lihat. Lanjut biar terlihat. Lanjut. Ya, ini ya Pak ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari surat edaran tersebut ya, bahwa perintah surat edaran ini dalam bersama persepsi. Jadi teman-teman di kantor pertanahan kedepannya apabila akan melaksanakan ada permohonan yang sejenis ini, ya, Kabupaten Serang, Kota Serang, kita belum melaksanakan di Cilegon juga sama, Pandeglang juga belum ya. Nah, belum juga melaksanakan. Nah, jadi yang pertama, belum ada pembagian waris. Apabila ahli waris lebih dari satu orang dan belum dilakukan pembagian harta warisan, maka pencatatan perolehannya dilakukan kepada seluruh ahli waris sebagai pemilikan bersama atau bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan akta pembagian bersama yang dibuat oleh PKT. Apabila sudah ada pembagian waris, ada haknya apabila ahli waris lebih dari satu orang dan telah dilakukan pembagian harta warisan yang dituangkan dalam akta pembagian waris yang menyatakan bahwa harta warisan jatuh pada satu orang penerima waris, maka pencatatan pengalihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan. Itu sudah jelas. Narasi ini sudah jelas. Jadi paling nanti apa keraguan-keraguan teman-teman itu terkait dengan kewajiban membayar PKT. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, ada yang sudah yakin, ada yang belum yakin, ada yang belum. Berdasarkan nanti kita bisa berdasarkan. Selanjutnya, apabila akta pembagian waris surat pembagian waris sebagaimana dimaksud dalam huruf A menyatakan bahwa pembagian harta warisan dibagi kepada seluruh ahli waris
waris atau beberapa orang pewaris, maka pencatatan pelayanannya dilakukan kepada penerima waris tersebut sesuai pembagian warisan. Beda apabila harta warisan berupa satu bidang tanah, maka dilakukan pemecahan, pemisahan terlebih dahulu menjadi atas nama masing-masing penerima waris. Nah, ini kalau misalnya untuk yang disertai dengan hibah wasiat. Nah, apabila disertai dengan hibah wasiat, maka harus dibuatkan akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. Yang lainnya, pelayanan karena pewarisan yang sudah menyebutkan syarat tertentu untuk hibah wasiat, maka pencatatan pelayanannya dilakukan kepada pihak yang memperoleh wasiat tersebut. Pencatatan pembagian hak bersama yang empatnya nomor 1, memiliki bersama kata bersama yang dilakukan secara bersama, baik yang pewarisan atau dengan cara lain dapat dicatat menjadi atas nama, ya, sudah jelas ya, salah satu pemegang hak bersama atau seluruh atau beberapa pemegang hak bersama sesuai bagian masing-masing yang disepakati oleh seluruh pemegang hak bersama dan dituangkan dalam akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. Ya. Apabila pembagian bersama atau hak bersama akan dicatat atas nama seluruh atau beberapa pemegang hak bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B berupa satu bidang tanah, maka dilakukan pemecahan tersebut menjadi atas nama masing-masing pemegang hak bersama. Nah, itu ya, itu amanat atau perintah dari surat edaran tersebut yang harus dilaksanakan oleh teman-teman di kantor ketenangan. Nah, terkait dengan perpajakan lanjut, ya, terkait dengan pengenaan pajaknya berdasarkan surat edaran tersebut, 1. Pencatatan harta warisan dimiliki bersama atau bersama, atau satu orang atau beberapa orang dari pewaris atau disudah hibah wasiat dikenakan PPHTB, tidak dikenakan PPH. Ya, nah pencatatan pembagian hak bersama berdasarkan harta PPHT. Apabila pembagian hak bersama dilakukan sesuai bagiannya kepada seluruh pemegang hak bersama, maka tidak dikenakan PPHTB dan PPH karena tidak memenuhi unsur hibah. Dan apabila pembagian bersama dilakukan kepada salah satu atau beberapa orang yang menerima bagian dari pemegang hak bersama lainnya, maka dikenakan PPHTB dan PPH karena memenuhi unsur hibah. Ya, nah ini saya simulasikan seperti ini Bapak Ibu untuk mempermudah kita mencerna apa yang ada dalam surat yang ada tersebut. Lanjutkan. Nah ini, ya, petunjuk pelaksanaan pelarian berdasarkan surat edaran. Jadi simulasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mohon kalau misalnya ada salah-salah, ini penafsiran yang kami buat ya. Mudah-mudahan tidak salah sih. Ya, ada rezim waris. Kalau misalnya ahli waris A, B, C, D, dia belum ada pembagian waris, berarti dibalik nama kepada ahli waris A, B, C, D. Gitu kan? Dikenakan PPHTB waris, tidak dikenakan PPH. Namun apabila akan dibagi dari ahli waris karena dia sudah didapat pembagian warisnya, ahli warisnya, maka apabila akan dibagi-bagi pembagian warisnya baik dibagi kepada 4 orang ataupun kepada salah satu orang ataupun kepada 2 orang, maka itu tidak dikenakan PPHT jika pembagian hak bersama dilakukan sesuai bagiannya, maka karena tidak memenuhi unsur hibah. Nanti unsur hibah itulah yang menentukan apakah dia dikenakan PPHT. Ya. Dikenakan PPHTB PPH jika pembagian hak bersama dilakukan kepada salah satu atau beberapa orang yang menerima bagian dari pemegang hak bersama lainnya karena memenuhi unsur hibah. Gitu. Ya. Nah, terus ada lagi kalau kejadiannya yang nomor 2 itu ahli waris A, B, C, D sudah ada pembagian waris. Nah, disinilah yang ada akta pembagian waris yang dibuat oleh pewaris. Ya. Nah, di sini dari 4 orang sudah dibagi, belum didaftar. Itu ada surat keterangan warisnya, ada pembagian warisnya diserahkan kepada salah seorang ahli waris, atau juga kepada ABCD atau juga kepada A dan B. Tetapi untuk yang kasus ini dia APHB-nya itu sudah absen, akta pembagian warisnya itu sudah dibuat, belum didaftarkan balik nama warisnya. Gitu, ya. Nah, ini yang kami simulasikan untuk mempermudah kita gitu kan,
dalam mencerna apa yang ada dalam surat edaran. Namun demikian apabila masih ada kekurangan, mohon nanti diberikan masukan. Nah di dalam penjelasannya, yang kesimpulan yang bisa kami sampaikan bahwa ya, akta keterangan waris, akta pembagian waris, dan atau akta pembagian harta bersama adalah kewenangan notaris. Sedangkan akta pembagian hak bersama adalah kewenangan PPAT. Nomor hadiah 8/2012. RPHW dibuat ketika sertifikat hak atas tanah masih tertulis atas nama pewaris, dan pewaris telah meninggal dunia. Tetapi para ahli waris setuju dan sepakat untuk membagi hak atas tanah tersebut. Gitu ya. Ini kesimpulan yang saya buat, mudah-mudahan tidak salah. Nanti mau dikoreksi. RPHW dibuat ketika sertifikat atas tanah sudah tertulis atas nama para ahli waris, maka ketika para ahli waris belum setuju untuk melakukan pembagian hak, maka harus dibuatkan akta pembagian hak bersama. Yang ini yang nomor 1. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Mudah-mudahan sama ya, sama. Ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Nanti dari teman-teman pelaksana dan pertanahan, silakan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan terkait dengan persyaratan yang kami sampaikan ini. Ini kan bahasanya kita menyamakan konsepsi minimal se-Banten, gitu kan? Dari keinginannya seluruh Indonesia. Itu bukan tugas kita seluruh Indonesia. Ya, yang pertama lampiran 13, identitas diri penerima waris, KTP, KK, kelahiran, sertifikat atas tanah, surat keterangan waris yang ditandatangani lurah atau camat atau yang dibuat oleh notaris sesuai domisili terakhir meninggalnya pewaris. Nah ini mungkin salah satunya juga yang menjadi ada perdebatan yang notaris ya. Ya betul ya. Itu bukan ranah di kami ya, kami hanya menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi pada saat proses pembagian. Akta kematian pewaris, akta pembagian harta warisan yang dibuat oleh notaris, ya. Terus PBB dan BPHTB waris. Ya, lanjut. Nah, saya mohon izin Pak Baidin, saya menyampaikan prosesnya di KKP berdasarkan alur yang ada di dalam proses bisnis KKP. Yang pertama, checklist perolehan hak waris, entry identitas penerima waris, entry sertifikat atas tanah, entry surat keterangan waris, entry akta kematian, entry akta pembagian waris, ya, terus PBB dan BPHTB. Nah, itu mekanisme bisnis proses yang ada di BPN. Lanjut. Nah ini ya, tahap pertama tadi checklist peralihan hak warisan waris. Tidak salah ya. Tuh, di checklist peralihan hak warisan. Lanjut, tahap keduanya adalah entry identitas diri penerima waris. Lanjut. Yang ketiga, entry sertifikat atas tanah yang akan diwariskan objeknya. Lanjut. 4. Entry surat keterangan waris yang ditandatangani dari sini. Ini terkait dengan syarat untuk mungkin tercatat di dalam KKP, kita bahwa ada surat keterangan waris yang menyatakan ahli waris 1456, gitu kan? Ya, sebagai bukti bukti terjadinya peralihan. Lanjut, yang kelima, entry akta kematian waris. Ada surat keterangan waris, ada surat kematian. Lanjut lagi, yang keenam, entry akta pembagian harta bersama. Nah, akta pembagian waris yang dibuat oleh notaris. Lanjut yang keenam, entry PBB, 7 entry PBB, dan yang ke-8 itu adalah entry PPHTB. Sudah, cuma begitu saja. Ya, jadi kelengkapan persyaratannya tadi itu sangat simpel. Memang menjadi perdebatan satu tadi terkait dengan domisili terakhir kedudukan PPHTB tersebut. Terus yang kedua terkait dengan BPHTB. Ini kan terjadi peralihan dari pewaris kepada ahli waris kepada salah satu ahli waris, gitu kan? Yang selama ini prakteknya memang teman-teman di kantor manapun juga termasuk saya waktu di Kota Batu balik nama waris karena BPHTB, gitu kan? Mau dibagikan kepada salah seorang juga BPHTB. Tetapi dengan surat edaran ini dalam rangka penyamaan persepsi, ya, semua proses untuk yang ada akta
pembagian warisnya itu diproses langsung dari pewaris kepada ahli waris yang ditunjuk berdasarkan akte kawin tersebut. Contohnya, lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu ahli waris berdasarkan surat keterangan waris dan langsung dibuatkan akta pembagian waris. Itu mungkin ya Bu Cinta ya. Saya mungkin minta masukan dari Bu Cinta kalau saya salah. Supaya kita tadi kan menyamakan persepsi terhadap apa yang terjadi dinamika dalam masyarakat, terutama PPAT yang diberikan dalam tadi saya juga tugas untuk memproses peralihan waris berdasarkan akta pembagian waris. Cukup sepertinya saya tugasnya. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada kurang saya sebagai narasumber, saya mohon maaf. Nanti kita berdalam kembali pada saat kita berdiskusi, dan saya harap yang didiskusikan adalah terkait dengan materi yang ada saat ini, tidak lari kemana-mana. Ya, saya mohon tidak lari kemana-mana, karena waktu kita juga sangat terbatas, gitu ya, supaya satu-satu kita tuntaskan. Kalau masalah tunggakan di kantor pertanahan, Pak, ini begini, datang aja sama kepala kantor saya, gitu. Yang di Kabupaten Serang saya kebetulan ada, datang aja ke saya, ayo kita sama-sama. Masih banyak juga kelemahan yang ada di kami yang sedang kami perbaiki juga. Kita sama-sama saling membantu untuk memperbaiki ini. Kami tidak akan anti koreksi, kami tidak akan anti untuk dikomplain gitu kan. Insya Allah itu demi kebaikan kita bersama. Mungkin saja dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.